Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anas Malik ME SY selaku moderator, Bapak Rizky Rinaldi Pramasa ME selaku notulen, Bapak Dr. Haji Ahmad Isnaini SAG MA selaku pembahas utama, Ibu Gustika Nurmalia MEK selaku pembahas kedua, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Novitasari, NPM 18510200018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Margin dan Non-Performing Financing atau NPF terhadap pembiayaan UMKM Bank Syariah di Indonesia sesuai Peraturan OJK nomor 11/POJK 03/2020 studi kasus pandemi COVID-19. Baik, berlanjut pada pembahasan. Mewabahnya COVID-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, salah satunya adalah di negara Indonesia. Dalam situasi krisis seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Salah satu hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan adalah tingkat margin. Pengaruh tingkat margin terletak pada apabila tingkat margin tinggi dalam suatu pembiayaan, maka masyarakat enggan untuk meminjam dana karena tingkat margin yang diberlakukan pada bank syariah pada umumnya mengacu pada tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan. Peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi tidak saja mempengaruhi untuk memberikan pembiayaan, namun kenaikan risiko dalam non-performing loan atau non-performing financing. Munculnya peningkatan risiko tersebut tak luput dari adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi demi menekan penyebaran pandemi COVID-19. NPF menunjukkan seberapa besar kolektabilitas suatu bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang disalurkannya. Maka besar kecil NPF bisa dijadikan pertimbangan oleh pihak bank syariah untuk memberikan pembiayaan di sektor UMKM. Penelitian mengenai pengaruh tingkat margin dan NPF juga telah banyak dilakukan dan memiliki kesimpulan yang berbeda-beda. Adanya research gap dan juga ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, serta adanya peraturan OJK nomor 11/POJK 03/2020, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Margin dan Non-Performing Financing terhadap Pembiayaan UMKM Bank Syariah di Indonesia sesuai peraturan OJK nomor 11/POJK 03/2020 studi kasus pandemi COVID-19. Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah tingkat margin berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah sesuai dengan peraturan OJK. Apakah non-performing financing berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah di Indonesia sesuai dengan peraturan OJK? Kemudian yang terakhir adalah apakah tingkat margin dan non-performing financing mempunyai pengaruh yang simultan terhadap jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah sesuai dengan peraturan OJK? Landasan teori dalam penelitian ini yang pertama adalah teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson and Davis. Implikasi teori stewardship pada penelitian ini adalah didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana dan juga pengelola dana. Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke nasabah, di mana dalam hal ini bank akan melihat dan memilih nasabah yang benar-benar terdampak COVID-19 dan nasabah yang berhak mendapatkan relaksasi pembiayaan. Kemudian, teori yang selanjutnya adalah teori negara kesejahteraan atau welfare state. Pernah diperkenalkan oleh speaker, teori ini relevan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kesulitan ekonomi yang dialami nasabah terdampak COVID-19 dengan menerapkan peraturan OJK nomor 11/POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian bersifat kepustakaan atau library research. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian diperoleh langsung dari laporan situs resmi Bank Indonesia dan statistik perbankan syariah di website resmi OJK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi linear berganda atau linear regression analysis yang dibantu oleh program EView 10. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah dalam tutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.